Hai Sobat Tani dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama petani milenial kita, Bapak Tono Firmansyah. Siapa? Kebetulan beliau dari petani milenial yang berasal dari Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jadi beliau di samping menekuni pertanian cabai, beliau juga merupakan salah satu petani milenial kita yang menjadi pionir untuk pengembangan dan budidaya talas pratama. Ya. Ini contoh talas pratama. Untuk mengetahui lebih detail apa itu talas pratama, manfaatnya untuk apa, ya, dan kira-kira produksinya seperti apa, dan pasarnya kemana, kita ingin berbincang sejenak dengan Pak Tono Firmansyah. Baik Pak. Ya. Selamat datang Pak Ya. di kebun kita. Kebetulan ini hasil kerjasama kita Pak di sini. Kerjasama ya. Kerjasama betul seperti itu. Ini usia sekitar 3 bulan Pak. 3 bulan dari tanam ya. Ini baru 3 bulan dari tanam. Ideal panen itu sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan setelah tanam ya. Setelah tanam betul seperti itu. Terus kalau untuk market Pak, untuk daunnya ini kita ada buyer juga yang datang. Ini bisa kita rajang. Ini pengganti tembakau Pak. Pengganti tembakau ya. Pengganti tembakau. Nah, dan untuk umbinya sendiri ini Tono sudah ada permintaan Pak dari luar juga, dari dalam negeri juga banyak, karena khasiat atau manfaat dari talas pratama ini Pak, itu kandungan glikemiknya rendah. Kandungan glikemik rendah. Ya, artinya kandungan gulanya rendah gitu. Betul. Ya? Terus ini hampir free gluten Pak. Artinya izin Pak, kalau yang kayak autis dan gula darah, jadi kalau mengkonsumsi makanan dari olahan tepung talas ini atau talas ini, dia tuh bagus Pak, cenderung gula naiknya gula darahnya nggak naik Pak, seperti itu. Jadi bagi saudara kita yang kebetulan di diagnosis diabetes, betul, dengan mengkonsumsi tepung berasal dari talas ini cocok Pak ya. Betul Pak, seperti itu. Terus ini konsepnya kita organik Pak. Izin Tono ini untuk pratama di sini, Tono ini organik Pak. Gitu, organik seperti itu. Oke, yang tadi kita sudah tahu manfaatnya ya Sobat Tani. Jadi dia akan diproduksi menjadi tepung, dan tepung itu ternyata mengandung kadar gula yang cukup rendah ya. Kita berapa itu Pak? Itu Pak, kalau kemarin itu kalau Tono hitung Pak ya, itu kadar karbohidratnya Pak ya. Karbohidratnya sekitar 13%. 13,7, dan kandungan lemaknya 0,13. Artinya masih di bawah 1%, hampir free gluten Pak. Seperti itu. Oke Pak, yang kedua Pak, pertanyaan saya. Ini kalau boleh tahu Pak, ini varietas apa Pak? Kan tadi katakan ini talas pratama gitu ya. Betul, Pak. Nah, kita mungkin bagi Sobat Tani mungkin baru dengar gitu ya. Kalau talas Bogor mungkin Sobat Tani udah banyak benar dengar gitu ya. Karena salah satu produk hasil hilirisasi dari talas Bogor kan kita udah tahu banyak cake dari Bogor itu ya. Kalau yang ini Pak, kalau ini Pak jenis TP1 Pratama 1 Pak. Pratama 1 ya. Pratama tuh di sini ada 3 Pak. Ada 3 varietas ya. Itu TP1 yang Tono sekarang lagi kembangkan. Ini TP1 ya. Ya, TP1. Jadi TP1 tuh Pak cenderung dia untuk pelepah kesininya agak ungu Pak. Ungu ya. Ungu, ke bawahnya itu dia langsung hijau Pak. Ungu hijau ya. Nah, ada lagi Pak TP2. Dia TP2 cenderung untuk warna daun dia lebih gelap Pak. Nah, untuk pelepahnya sama Pak, hampir gelap seperti gelap ini ya? Gelap, tapi ke bawah tuh dia udah mulai agak hijau. Nah, bukan ungu gelap ya? Ya gelap, betul Pak. Nah, terus yang ketiga TP3 itu ungu Pak. Ungu ya. Nah, kalau TP3 itu daunnya dia cenderung gelap seperti TP2 Pak. Tapi untuk pelepahnya sampai ke bawah itu warnanya ungu Pak. Warna ungu ya. Betul, itu TP3 Pak, seperti itu. Oke Pak, kalau bicara rendemen tadi Pak, ini kalau TP1 ini kalau Bapak tanam, kira-kira ngitungnya per ubin atau per hektar ya? Kira menghasilkan berapa ini? Atau kalau rata-rata? Kalau untuk jarak tanam dan yang lain-lain itu kan relatif istilahnya ya? itu relatif Pak ya, tergantung ideal. Tapi kalau Tono tuh Pak di sini interval sekitar semeter atau 80 cm Pak. 80 cm ya. Kalau dihitung paling kecil itu per 6 bulan itu ada yang 2,5 kilo, ada yang 3. Tono bahkan sempat sampai 5 kilo Pak. 5 kilo. 5 kilo. Jadi per anu satu ini ya? Ya, per bibit. Jadi artinya di sini lebih cenderung kepada tergantung perawatan kita Pak. Tergantung perawatan
Yang kedua pemilihan lokasi tempat atau lahan atau tanah Pak ya. Oke. Kayak Ya, jelas tanah ya pengaruh. betul, Ya. kayak di sini kan MDPL-nya di atas 600 Pak ya. Dia lebih cenderung dingin. Terus untuk tanah Tono ambil yang gembur Pak, karena dia kan perlu gerak yang bagus Pak. Oke, mungkin tip buat sobat tani semua. Tadi kan Bapak sampaikan kebetulan ini tanaman ini kan ditanam di atas di ketinggian berapa tadi Pak? Ini 600 MDPL Pak. 600 MDPL ya. Betul, Pak. Di atas permukaan laut. Tapi bagi sobat tani yang lain di luar itu masih bisa nggak nih Pak? Sebenarnya Pak, Apa khusus ada hanya di daerah agak dingin atau? iya. Kalau talas ini kan Pak, yang sebenarnya itu intinya kan dia talas ini butuh air banyak Pak ya. Air banyak. Air banyak, artinya serapan airnya lebih banyak Pak. Nah, di lebih rendah pun bisa Pak, Bisa, tapi ya? dengan catatan kalaupun musim kemarau artinya sistem irigasi pengairannya harus betul. Terus si media tanamnya Pak, itu kalau bisa tanahnya itu agak gembur Pak. Gembur, ya. Nah, biasanya kan Ya. kalau untuk dataran rendah itu Pak kan cenderung tanah tuh dikeras sama hitam Pak. Merah sama keras Pak ya. Nah, artinya harus ada semacam rekayasa lah. Oke. Artinya tanahnya direkayasa supaya gembur seperti itu sih. Oke, sobat tani. Ternyata tidak harus di 600 meter di atas permukaan laut ya. Ternyata juga bisa di dataran rendah. Yang penting tadi pertama tanahnya gembur, kemudian yang kedua harus cukup air gitu ya. Cukup air. Ya. Seperti itu Pak. Ya, demikian. Mudah-mudahan ini terus berkembang ya. Siap, Pak. Tono Siap, ya. siap, Ya. Pak. Siap, Dan Pak. akan menjadi substitusi tepung impor kita ya. Ya, mudah-mudahan dengan ini kalau kembangkan secara intensif bisa bisa menggantikan gandum impor ya. Betul, Pak. Mudah-mudahan ya. Siap. Oke. Ya. Pertahanan Indonesia maju, mandiri, modern. Ada.